Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Untuk mendukung channel ini, sekarang kamu bisa beli loh merchandise-nya di ciptaloka.com/+kampung_tumaritis. Desain dan modelnya bagus-bagus. Kalau kamu butuh hadiah, kenang-kenangan, atau sesuatu yang lain untuk kamu pakai, cocok nih pakai merchandise Kampung Tumaritis. Kamu tinggal pilih mana saja yang kamu suka. Pilih jenis, warna, dan ukuran. Klik beli sekarang, transfer deh. Kamu tinggal duduk manis dan tunggu barangnya datang. Dengan membeli merchandise ini, kamu bisa juga loh mejeng di kartun ini. Caranya, kamu cukup foto diri kamu bersama merchandise yang barusan kamu beli, lalu DM ke Instagram Animasi Petgar. Jangan lupa ya, ketik ciptaloka.com/+kampung_tumaritis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wah, sukses lu ye di kota Gan. Ya, alhamdulillah be. Akibat dari sarannya Babe Cuki ke Ayi supaya Ayi rajin kalau bekerja. Akhirnya Ayi diangkat dah jadi pengurus cabang di Tanjung Priok. Emangnya lu ngurus apaan di sono Gan? Ngurus perusahaan ekspor impor be di sono dari PT Batara Guru Ekspedisi. Loh, kok mirip sama perusahaannya anak lu namanya Gan? Lah iya be, soalnya yang punyanya Same. Buset, hebat bener ye tuh orang. Beh, Pak Gani, kita pada mau berangkat ye. Takut kemalaman kalau entar-entar berangkatnya. Oh, iye truk. Babeh nggak ikutan. Lah, buat apa gua ikutan? Udah bangkotan gini, keluar masuk klub malam. Kali aja Babeh mau ikutan gaul. Udah, lulu pada berangkat buruan. Entar keburu tuh pelaku datang duluan lagi. Siap Pak Gani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Dut? Kita ke arah mana dulu nih? Kita ke arah yang deket dulu aja, Truk. Oke dah kalau gitu. Bang, kalau semisal kita berdua setelah lulus sekolah nanti terus cari kerja di kota, bakalan sukses nggak Ji? Kayak keluarganya si Kadut. Wah, mana gue tahu Gong. Kalau soal masa depan kan cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang penting kita udah berusaha. Soal sukses dan enggaknya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Habisnya aye bosen bang jadi orang miskin.
jadi kepengen kaya gitu. Kali aja, ya kan? Miskin dan kaya itu cuman ada di pikiran kita, Gong. Orang kaya ada juga yang merasa miskin. Begitu pula sebaliknya. Kuncinya ada di rasa syukur kita atas pemberian rezeki dan nikmat yang Allah berikan. Toh selama ini kita kan merasa cukup, ya kan? Walaupun secara material serba kekurangan. Badan kita dikasih sehat, walaupun makan cuman gitu-gitu doang. Duit ada aja saat butuh, ya kan? Nah, kita udah sampai nih Truk di klub yang pertama. Mudah-mudahan langsung ketemu. Lu inget-inget ye ciri-cirinya. Siap, Dut, tenang aja. Ya udah, yuk kita parkirin motor kita dulu. Ayo dah. Gimana Truk? Gue inget-inget dulu, Dut. Wah, bukan ini, Dut, klubnya. Warna yang ada di mimpi gue biru tua dan ungu. Ya udah, ayo kita cari lagi ke klub malam lainnya Truk. Ayo dah. Kita kagak joget-joget dulu sebentaran nih. Dimari bang. Ah, lu ade-ade aja, Gong. Hehehe. Terus gimana nih langkah selanjutnya, Dut? Ya kita cari di klub malam lainnya di kota ini Truk. Emangnya ada berapa klub malam sih di kota ini, Dut? Ada 5 Truk. Wah, banyak juga ye. Makanya kita mesti buru-buru cari biar nggak keduluan dia datangnya Truk. Kalau dia udah datang kan pas kita ketemu klubnya, ntar dia pulang duluan. Wah, iya juga tuh. Ayo dah, kita ngebut, Dut. Siap, siap. Ini klub malam yang terakhir ya, Dut. Kalau sampai yang ini bukan juga, alamat mau cari kemana lagi kita? Iya Truk, mudah-mudahan yang terakhir ini bener. Amin. Amin. Nah, ini dia klub malamnya Truk. Kalau dilihat-lihat dari eksteriornya sih mirip-mirip kayak yang di mimpi elu. Iya juga sih, Dut.
Mudah-mudahan dalamnya mirip sama apa yang ada di mimpi gue. Ya, mudah-mudahan, Truk. Ayo dah, kita masuk. Ayo. Nah, iya nih Dut, tempatnya sama kayak yang di mimpi gue. Ya udah, bentar, gua tanya sama bartendernya. Bang, maaf. Ya mas, mau pesan apa? Whisky, bir, apa ciu? Waduh, bukan itu bang. Saya cuman mau tanya, apa abang pernah lihat orang yang mirip perawakannya sama kayak saya? Punya motor racing warna oranye. Wah, gua inget itu si Kala. Dia pelanggan di klub ini mas. Ada apa ya? Enggak bang, saya cuman mau tanya aja. Oh iya, dia udah datang kemari belum ya bang? Oh, belum mas. Dia tiap malam kemari kok. Tunggu aja. Oke dah bang, kalau gitu makasih ya. Oke, sama-sama mas. Ya udah, ayo kita keluar buruan. Nah, sekarang kan kita udah tahu ini tempat dia nongkrong. Tinggal tunggu dia datang kemari sekarang. Nunggu di mana ye? Enaknya Dut. Nah di situ aja. Tuh ada angkringan gong, Truk. Wah, sekalian pesen jahe susu ye Dut. Ya udah, terserah lu dah. Biar gue yang traktir. Wih, asik. Bang, nasi kucingnya 3 ye. Sama jahe susunya juga. Siap bang. Dut, gue jadi merasa bersalah nih. Udah nuduh lu yang bukan-bukan. Jadi maafin gue ye. Oh, tenang aja Truk. Sekarang kan jadi jelas semuanya. Jadi bukan gue yang merencanakan pembunuhan anak sekolah itu. Sebagai rasa syukur karena semuanya udah jelas. Sekarang kita makan-makan dah di mari. Tuh bang, masa orang sebaik Kadut kayak gini berani ngebunuh anak kecil? Hehehehe. Abisnya sih badannya mirip sama Diegong. Ditambah lagi motornya juga sama. Gimana gue gak kalap coba? Udah, sambil nunggu kita habisin nih makanan. Wah, asik. Gong, Truk, dia udah datang tuh. Wah, iye. Terus gimana Dut sekarang? Kita tunggu di mari aja sampai dia keluar dari klub malam itu. Baru dah kita ikutin kemana dia pulangnya. Kalau bukan kata Babeh supaya nggak main hakim sendiri, pengen dah rasanya gue pukulin mukanya sampai bonyok. Sabar bang, sabar. Truk, Gong, dia udah pulang tuh. Ayo buruan, kita ikutin dia dari belakang. Siap Dut. Jadi berapa bang semuanya nih? 100.000 aja bang. Nih bang. Ya, sate kikilnya belum habis lagi tuh bang. Udah, ayo buruan.
Agak jauhan, Dut, ngikutinnya. Ntar ketahuan. Motor lu kan cepet, pelan-pelan aja. Siap Truk, tenang aja. Buset, kita mau dibawa kemana nih Bang? Malah masuk ke arah danau gini. Iya ye, malah jauh dari perumahan warga lagi. Hah? Ternyata ada rumah gedong di mari Bang. Iya ye, buset, gak nyangka gue. Gimana Truk? Gong, apa nih langkah selanjutnya? Kita balik aja dulu dah, Dut. Kita omongin masalah ini sama Babe. Kita minta pendapatnya. Baik Truk, ayo dah kita pulang. Udah hampir tengah malam juga. Wah, udah pada tidur semua nih Truk. Gimana? Ya udah, besok pagi aja sesudah sholat subuh kita ngomongnya. Oke dah, kalau gitu. Ya udah, sekarang kita istirahat aja dulu. Capek juga seharian kita muter-muter dari nyari payung sampai nyari tempat nongkrongnya dia. Oh iye, lu berdua sekamar ye sama Babe di kamar tamu. Pasti udah enyak gue siapin kok kasurnya. Iya Dut, ya udah, makasih ye. Sama-sama Truk. Gimana semalam? Ada hasil kagak? Alhamdulillah Beh, udah ketemu pelakunya. Dan kita ikutin, ternyata rumahnya gedong Beh, luas banget. Dan nama pelakunya, kata bartender di klub malam itu, si Kala. Nah setelah itu kita pulang dah buat ngomongin masalah ini ke Babe. Sebenarnya sih bisa langsung bawa payung itu ke polisi buat diidentifikasi. Cuman kalau dia orang kaya, bisa jadi dia orang kuat memanipulasi perkara ini.
Terus selanjutnya gimana ye, Be? Gini aja, kita ke rumahnya, terus kita omongin baik-baik. Siapa tahu dia mau membuka diri buat mengakui kesalahannya. Tapi kalau kagak, ya udah kita serahin aja payung ini ke pihak berwajib. Ya udah, kalau itu emang pilihan yang terbaik, kita coba aja, Be. Oh iye, aye mewakili anak aye si Petruk mohon maaf nih ke Pak Gani karena udah memfitnah si Kadut, dikira dia pelakunya. Oh, nggak apa-apa kok, Be. Yang penting sekarang udah jelas semuanya. Oh iye, kira-kira kapan nih berangkat ke sononya, Be? Kalau bisa sih, habis ini aja kita berangkat. Takutnya dia udah ada kesibukan. Kalau kesiangan, ntar dia kagak ada lagi. Oh, kalau gitu biar Ayi bikinin sarapan dulu ye, nasi goreng. Mah, bikinin nasi goreng dah, buruan. Iya, Pak. Semua udah siap ye. Ayo dah, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia tempatnya, Be. Buset, gedong banget rumahnya. Ya udah, buruan yuk kita ke sono. Mudah-mudahan dia belum ada urusan. Motor lu pada parkirin di situ aja, biar gua yang tanya. Siap, Beh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa kagak ada yang jawab ya? Apa kagak ada orang? Be, kalau rumahnya gedong gini mah kagak kedengeran ngucapin assalamualaikum. Mesti dipencet belnya. Hehehehe. Maklum Dut, jadul gue kagak tahu gituan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Gini, Pok, ada kalang nggak ye? Oh, ada, Pak. Ada keperluan apa ya, Pak? Ini aye bapak dari dua temannya si Kala ini. Ada urusan soal kerjaan katanya, bisnis. Oh, baik, Pak. Mari silahkan masuk dulu. Terima kasih, Pok. Babe, kok bisa ye buat kita masuk di rumah gedong ini? Hehehehe, biasa Dut. Orang kaya ngomongin urusan bisnis pasti lancar. Silahkan duduk dulu ya, Pak. Bang, saya panggilkan Tuan Kalanya. Baik, terima kasih, Pok. Hah? Hah? Bapak sama abang-abang ini siapa ye? Gue gak kenal. Bi, siapa orang ini?
Kenapa disuruh masuk sih? Buruan usir. Tunggu Kala, ingat payung ini yang bertuliskan Lisa. Hah? Tuh, ketahuan dah gua. Siapa itu Kala? Tahu dah Pak, gak kenal aja. Hah? 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 Lu Manik Maya ye? Hah? Abang Ismaya? Iya bener bang, aye Manik Maya. Kemana aja abang ini? Itu foto yang ada di dinding kantor Aye, Tuan Batara Guru. Tenang, tenang Dut. Lu gak usah panik, biar gue aja yang tanganin. Lu diem aja di situ. Gue kagak kemana-mana kok. Dari dulu masih di kampung Tumaritis, kampung bini gue. Lu juga kagak mampir ke rumah gue. Tahu-taunya udah ngilang aja dari Padepokan Tribuana. Oh, jadi abang ini sempat ke Padepokan ye. Dulu gini bang, semenjak aye ditinggal sama bapaknya, aye coba-coba ekspansi keluar Padepokan dan pindah ke ibu kota. Ternyata berhasil, seperti apa yang abang lihat sekarang. Oh iya, gimana kabarnya bini abang? Maaf 1000 maaf Manik. Bini gue udah kagak ada lama, semenjak 2 anak gue ini SMP. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aye turut berbelasungkawa bang. Oh iya, anak abang yang mana nih dari 2 orang ini? Itu yang paling belakang, yang mirip gue namanya Bagong, anak bungsu gue. Dan yang hidung mancung namanya Petruk, anak nomor 2. Nah, kalau yang gendut itu bukan anak gue, tapi anak temen gue, namanya Kadut. Ada sih satu lagi anak gue yang paling tua, namanya Gareng. Cuman dia kagak ikut, lagi jagain warung di rumah. Tahu nggak, waktu abang pergi dari Padepokan sama bini abang, keesokan harinya tiba-tiba Bang Togok menghilang bang. Abang tahu nggak keberadaannya? Hehehehe, lu tahu kan Bang Togok selalu aja cemburu perihal bini sama kemampuan silat gue. Makanya dia nyusul gue ke kampung Tumaritis. Sampai sekarang sih kayaknya dia tinggal di hutan larangan dekat Bukit Arcapada. Wah, bener-bener ya Bang Togok. Dari dulu perangainya kagak berubah. Oh iye, sekarang aye mau kenalin bini sama anak-anak aye nih bang. Ma, Dra, Bay, Wis, Nes, kemari. Ada tamu istimewa nih. Kenalin nih anak-anak, abang kedua bapak lu namanya Ismaya. Kalau abang yang pertama belum ketemu. Nah, ini bini ayah bang, namanya Dewi Uma Parwati. Kalau yang klimis itu anak ayah nomor 4, namanya Indra. Nah, kalau yang mirip anak lu, yang hidung mancung itu namanya Bayu. Biasa dipanggil Mas Bay. Anak ayah nomor 5. Nah, kalau yang hitam itu anak angkat ayah nomor 6, namanya Wisnu. Dan yang terakhir yang mirip gajah itu namanya Ganapati. Biasa dipanggil Ganes. Anak ayah nomor 7. Sedangkan anak ayah yang nomor 2 dan 3 lagi sekolah di luar negeri. Dan anak ayah yang pertama ngurus perusahaan ayah yang bergerak di bidang tambang batu bara di Kalimantan. Terus Kala anak yang keberapa nih? Oh, itu anak ayah yang paling bontot bang. Tuh anak paling bandel di mari. Kerjaannya mabok-mabokan melulu tiap malam. Padahal udah ayah nasehatin saben hari. Abang ada urusan apa sama anak ayah si Kala? Dia bikin masalah ye? Sebenarnya sih iye, tapi gue mau ngomong 4 mata aja sama elu nih. Baik, lu pada ke belakang ya, ngobrol-ngobrol sesama saudara. Gue sama paman lu mau ngobrol 4 mata. Oh iya, Dra, Wis, lu gantiin bapak ya buat meeting. Dah, lu berangkat dah buruan ke sana. Siapa?
Oh iya bang, sebenarnya bini aye ada satu lagi, cuman dari bangsa jin bang, namanya Dewi Anjani, dan dari dia aye punya keturunan satu, namanya Hanum. Hah? Jadi lu kawin sama bangsa jin, Nik? Astagfirullah, lu ngelanggar kodrat alam tuh. Hehehe. Habis nafsu aye nggak kebendung sih bang. Sebentar, aye panggilin. Istriku, kemarilah, aku ada urusan denganmu. Nah, tuh dia datang. Istriku, perkenalkan, ini abangku, namanya Ismaya. Baik, Pak. Salam kenal juga, Dewi. Nama gue Ismaya, tapi biasa dipanggil Babeh Semar. Bentar, aye panggilin anak aye dari bini aye ini. Hanum, kemari. Siap, Bah. Kenalin nih abang abah, namanya Ismaya. Salam kenal, Paman. Kenalkan, nama saya Hanum. Salam kenal juga, Hanum. Lu bisa panggil gue Babeh Semar. Baik, Paman. Ya udah, lu temenin anak-anaknya Babe Semar ya, Num. Dia lagi pada di belakang. Buat lu, Dewi Anjani, tolong lu bantu-bantu mpok lu nyiapin minuman sama snack buat anak-anak. Baik, Pak. Nik, anak lu yang terakhir mukanya aneh-aneh gitu. Ada yang mata sama giginya keluar, sama ada yang kayak gajah dan kera. Kenapa sih? Wah, ceritanya panjang bang. Sekarang kita ngomongin urusan lu aja dulu sama anak aye si Kala. Baiklah kalau begitu. Tapi lu jangan kaget ya, Nik. Gini, Nik, lu tahu kan berita tentang Lisa, anak yang mati tinggal tulang belulang itu? Sebenarnya dia itu korban tabrak lari yang diceburin ke kali. Tapi ternyata anak itu masih hidup dan menyelamatkan diri ke sebuah kebun kosong yang terdapat bangunan tua di sana. Namun ketika anak itu berteduh di situ, tiba-tiba anak itu dimakan sama siluman penunggu bangunan itu. Lu nggak tahu kan siapa yang nabrak dan nyeburin anak itu ke kali? Yaitu anak bontot lu, Nik, si Kala. Hah? Yang bener bang. Lu tahu dari mana bang? Kok bisa menuduh seperti itu? Suatu hari anak gue si Petruk saat di kota pernah kecelakaan karena melihat hantu anak sekolah itu. Dan semenjak itu dia diberi pesan lewat mimpi-mimpinya. Dan lu tahu kagak yang menemukan siluman penunggu bangunan tua dan menemukan tulang belulang anak sekolah itu? Gak tahu kan? Siapa lagi kalau bukan gue sama anak-anak gue, Nik. Itu berarti mimpi dan pesan-pesan yang dibawa anak lewat mimpinya si Petruk itu benar. Wah, tapi yang membunuh itu kan bukan anak aye bang. Lagian tidak ada bukti yang mengaitkan anak itu dengan anak aye si Kala. Iye, bukan, Nik. Tapi anak lu merencanakan pembunuhan. Ada bukti yang belum gue serahin ke polisi. Tapi karena gue masih berbaik hati, gue minta kesediaan anak lu buat mengakui segala kesalahannya. Biar bagaimanapun, Kala anak gue bang. Kalau soal mabok, ngedugem, gue percaya. Tapi kalau soal membunuh, maaf bang. Begini-gini, aye punya usaha law firm terbesar di negeri ini yang bergerak di bidang hukum bang. Berat dah ini lawannya. Bismillah aja dah. Manik Maya, adik gue, lu punya kekuatan yang besar. Tapi jangan lu gunain kekuatan lu itu buat menghalalkan segala cara. Yang salah tetap lu harus katakan salah, walaupun itu anak lu sendiri. Bener juga sih yang abang katakan. Cuman kalau anak ayah masuk bui, apa kata dunia bang? Reputasi dan kredibilitas ayah akan rusak. Manik Maya, adik gue, dulu bapak sama enyak sering berpesan untuk memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue yakin kalau lu pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
reputasi dan kredibilitas lu masih baik, justru lu akan semakin punya wibawa di mata orang lain karena sanggup jujur terhadap diri sendiri dan tidak menyembunyikan sesuatu yang salah. Gini aja deh bang, kita selesaikan masalah ini dengan pertarungan. Jika lu menang, ayah akan usahakan buat masukin anak ayah si Kala ke bui. Tapi jika ayah yang menang, payung itu ayah ambil dan akan ayah musnahkan buat selama-lamanya. Gue sih berharap lu ngerti, kagak usah pakai gitu-gituan Nick. Tapi kalau itu kemauan lu, ya udah terpaksa dah gue jabanin. Ya udah, mari kita ke halaman belakang bang. Di sana tempatnya luas, cocok buat menyelesaikan masalah ini. Baiklah. Ma, siapkan baju tarung papa. Siapa? Ayo bang. Mas Bay, sering latihan silat Ji, badannya keker. Hahaha, iya dong. Tuh, di halaman itu latihannya. Pantesan. Tampang lu kok gitu, Num? Hush, jangan gitu sama saudara sendiri, Truk. Kayak tampang lu kagak aneh aja bang. Ada Tuan Batara Guru sama Babe Semar tuh, Bang. Hah? Mana? Oh iye, pada mau ngapain ye? Bang Bagong, sepertinya bapak-bapak kita pada mau bertarung tuh. Hah? Mana? Oh iye ye. Siap. Siap. Hap. Siap. Siap. Hap. Luar biasa sekarang jurusnya Manik Maya. Berbeda dari dulu ketika gue tinggalin. Siap. Luar biasa. Walaupun usianya Abang Ismaya semakin bertambah, tapi jurusnya justru semakin kuat. Sepertinya gue harus melepas beban pakaian ini. Sialan, gue kalah telak. Sebaiknya gue gunakan jurus tenaga dalam energi listrik. Mumpung dia melemah, gue mesti cepat-cepat. Berdebah
Tampaknya gue harus keluarkan ajian terakhir, ajian Batara Guru. Ha! 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 Buset, tangannya ada 4. Energi cahayanya pun bertambah. Luar biasa adik gue. Ha! 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 Wah, Hah? Abang Ismaya? Anak-anak, kemari cepat, bawa paman lu ke dalam. Abang hebat ya, sekarang sudah bisa membuat jurus baru. Tenaga listrik sungguh luar biasa. Ayah aja cuman bisa pakai tenaga cahaya. iye, tapi cuman elu satu-satunya yang mewarisi jurus Padepokan Tribuana itu, Manik. Sesuai kesepakatan ya bang, payung itu akan ayah ambil. Sekarang biar lu di sini aja istirahat dulu. Ma, tolong urusin abang gue ya. Baik, Pak. Tunggu, Manik. Ingatlah kata-kata gue tadi. Jika punya kekuatan yang besar, janganlah kita gunakan kekuatan itu untuk menghalalkan segala cara. Yang salah tetap harus kita katakan salah, walaupun itu dari keluarga kita sendiri. Yang benar haruslah kita bela, walaupun berasal dari orang lain. Ingatlah orang tua anak itu, Manik. Mereka telah kehilangan anak dan butuh keadilan. Gue doakan semoga hati lu terbuka